Hai semua, walaupun sekarang sudah lewat dari tanggal muda, tapi aku mau buat plan with me untuk bulan Juli. Masih ada 4 minggu lagi untuk buat rencana di bulan ini dan masih ada waktu buat memperbaiki hari-hari kita. Pokoknya nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Tema bulan ini aku pilih payung karena sesuai kondisi saat ini yang sedang musim penghujan. Walau pada beberapa tahun yang lalu bulan Juli identik dengan musim kemarau, tetapi karena bumi sudah semakin berumur dan efek global warming, jadi sekarang kita merasakan dampaknya. Sejujurnya, aku merindukan masa kecil di tahun 90 2000-an, di mana udara terasa fresh, kendaraan tidak banyak, jajanan lebih sehat karena kurang zat pengawet, air selokan masih terlihat jernih, dan anak-anak bermain permainan tradisional. Rasanya pengen ngulang masa-masa itu. Kalian ada yang sama nggak perasaannya dengan aku? Sebenarnya kita bisa mengembalikan kondisi alam yang sehat dengan kesadaran terhadap kerusakan alam. Salah satunya mengurangi penggunaan sampah plastik dan penghijauan. Back to the video, aku pilih payung juga karena alasannya menggambar lebih mudah. Sebelum membuat jurnal ini, aku biasanya cari literatur gambar payung di Pinterest dan Instagram. Jadi selanjutnya aku gambar dulu pakai pensil. Aku belum begitu baik dalam hal menggambar, jadi masih dalam proses pembelajaran. Tapi untuk ngejurnal, keahlian menggambar itu bukan prioritas. Jadi, kalau kalian merasa nggak jago dalam menggambar, dicoba pelan-pelan dulu pakai pensil. Kalau terus-terusan berlatih, lama-lama pasti akan bisa juga. Di sini aku pakai buku dot journal hadiah dari teman, pulpen dari Sunwell Snowman, brush pen dari Tombow, dan pensil warna dari Faber-Castell. Alat tulis ini bisa kalian cari di fotokopi terdekat dan Gramedia. Setelah buat cover dengan gambar payung dalam lingkaran, aku lanjutin buat kalender di bulan Juli. Kalender ini disebut juga monthly log, yaitu rencana atau peristiwa yang terjadi dalam bulan ini, termasuk juga jadwal acara. Sekilas tentang bullet journal. Jadi bullet journal yang aku buat ini pertama kali dibuat oleh Ryder Carroll, seorang desainer produk yang tinggal di Brooklyn, New York. Basically, Bujo ini merupakan sistem analog sebagai perekam jejak masa lalu atau memory keeper, alat bantu untuk fokus di masa sekarang dan alat perencana di masa mendatang. Jadi sebuah bullet journal ini terdiri dari index feature, log atau monthly log, dan rapid logging, serta lainnya. Aku buat plan with me ini karena membuat kegiatan seperti ini bisa memotivasi aku yang males dan kadang nggak tahu apa yang mau dilakukan setiap harinya. Jadi selain menulis ini, aku juga menulis motivasi dan goal aku setiap harinya. Aku tulis juga kalimat-kalimat positif tentang aku. Melalui video ini juga aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah ngedukung channel aku ini. Aku bener-bener nggak nyangka bisa bertahan sejauh ini di kancah per YouTubean. Yang awalnya buat video iseng ketika masih tinggal di Thailand, hingga saat ini bisa konsisten dan jadi hobi. Awal buat YouTube ini nggak tahu misinya itu apa. Awalnya aku pikir bikin video makan-makan, jalan-jalan itu viewersnya akan banyak. Dan aku sebenarnya suka juga tentang keuangan, tapi masih belum yakin aja untuk membuka diri dilihat orang lain.
Akhirnya aku putuskan buat channel daily yang fokus pada manajemen diri, keuangan, dan lifestyle. Waktu itu aku buat channel tentang skincare, which is sejalan dengan bisnis yang aku kelola saat itu. Viewersnya nggak begitu banyak, hingga sekembali aku ke Indonesia dengan penghasilan yang kembali normal, tentu lebih kecil dibanding gaji di luar negeri, aku putusin untuk fokus di keuangan dan nge-share pengalaman pribadiku tentang manajemen dengan harapan bisa bermanfaat bagi orang lain. Aku share juga tentang tulisan-tulisan di jurnal aku supaya juga bisa bermanfaat di bagian motivasinya. Aku tetap buat video ide bisnis, jalan-jalan, belanja, dan lain-lain, tapi karena pandemik, gak bisa kemana-mana, jadi videonya masih seputar manajemen, karena untuk bikin video seperti itu butuh modal. Melihat lumayan banyak orang yang mampir ke video aku tentang money management, akhirnya aku perbanyak video tentang itu. Aku pikir bukan cuma aku aja yang punya masalah keuangan. Membuat video seperti ini bisa mengubah diri aku dan kalian juga tentunya, jadi aku akan tetap buat video-video positif. Aku harap kita bisa sama-sama berkembang melalui channel ini. Sekali lagi terima kasih ya, dan tidak ada kata terlambat, yang penting semangat, kita jangan kasih kendur. Yang sekarang aku buat adalah to-do list yang merupakan part dari Rapid Lodging. To-do list ini adalah uraian rencana kegiatan yang akan kita lakukan setiap harinya. Biasanya dibuat per minggu. Dengan adanya to-do list ini, kita bisa mengontrol kegiatan dan target setiap harinya. Misalnya, besok kita mau bangun pagi dan olahraga. Maka, malam harinya kita bisa tulis dengan target misalnya, bangun pukul 5 pagi dan jalan sampai 2 km. Aku tulis juga kutipan di bagian bawah to-do list ini, yaitu your life is as good as your mindset, yang artinya hidup kita itu sebaik pola pikir kita. Jadi kita harus percaya pada diri kita, percaya pada kemampuan kita, dan percaya pada Tuhan. Yang terpenting, kita selalu berpikiran positif, mengatakan hal yang positif, dan melakukan hal yang positif. Karena apa yang kita lakuin, ucapin, dan apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita dapatkan. To-do list ini aku buat masih berhubungan dengan tema payung, tapi aku tambah dengan gambar secangkir hot coklat. Ini minuman favorit aku kalau lagi hujan atau suhu udara sedang dingin. Di bagian akhir, aku buat habit tracker. Kali ini hanya untuk membaca buku, jadi hanya aku buat satu habit tracker. Aku tulis book read in July dengan 4 kolom. Tujuannya supaya aku bisa konsisten dalam habit membaca. Karena aku sadar beberapa waktu belakangan ini kegiatan membacaku benar-benar berkurang parah. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tinggalkan pesan positif jika kalian sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau kalian suka, dan tetap terus bersemangat serta berpikiran positif. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.